liburnya juga tidak ditetapkan mentok di satu hari, melainkan liburnya itu seperti estafet. Jadi contoh ya, dalam 7 hari ya, dalam 5 hari atau 7 hari ya, 7 hari itu kita diberikan libur cuman 1 hari. Halo, what's up guys? Oke, welcome back to my channel Babang Wira. Kali ini gue kembali ingin memberikan informasi seputar dunia kerja lagi buat kalian. Tepatnya yakni seputar informasi mengenai dunia kerja. Jadi di channel ini teman-teman bisa silahkan mengajukan beberapa pertanyaan buat di channel gua. Insya Allah nanti gue akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian, dan kemudian jika ada waktu nanti gue akan buat video melalui pertanyaan kalian. Ya, pada kesempatan kali ini gue akan menjawab pertanyaan beberapa teman-teman yang sudah bertanya dari kemarin, namun belum sempat gue respon ya, karena terlalu banyak kesibukan untuk sekarang ini. Dan sekarang alhamdulillah ya, jadi untuk malam ini ya akhirnya gue bisa dapat waktu ya beberapa untuk buatin kalian video lagi seputar dunia kerja lagi, yakni khususnya di Alfamart. Yes. Jadi pada kesempatan kali ini gue akan ngejawab pertanyaan dari teman-teman ya. Pertanyaan yang pertama datang ya dari sobat kita ya, sebut saja namanya Sidia ya. Jadi beliau bertanya yang pertama itu ya, liburnya diatur perusahaan atau bisa request sendiri? Nah, untuk masalah ini ya teman-teman, jadi diatur oleh libur tersebut diatur oleh perusahaan dan dihandle oleh para ketua ataupun officer sebagai atasan kita ketika kita bekerja. Begitu juga dengan yang ada di cruise store ya, liburnya akan dihandle oleh CEO ataupun ketuanya ya. Asia. Jadi di sini perlu kita jelaskan, ya perlu saya jelaskan. Jadi untuk masalah libur ini ya, perusahaan sudah menentukan ya liburnya berapa hari. Nanti libur tersebut akan diolah ya, kapan harinya kita libur ya per individu dan kapan dia masuk lagi. Nah seperti itu, yang mengolahnya itu biasanya ketika saya bekerja kemarin ya, pengalaman saya bekerja kemarin itu yang mengolahnya itu ialah officer sendiri ya, staf yang ada, staf tertinggi yang ada di helper ataupun di gudang. Nah itu ya. Kemudian beliau bertanya lagi, atau sudah ditetapkan Sabtu dan Minggu liburnya? Nah jadi beliau menyambung pertanyaannya tadi, apakah pihak perusahaan itu menetapkan libur kita atau tidak. Jadi untuk libur ini liburnya juga tidak ditetapkan mentok di satu hari, melainkan liburnya itu seperti estafet. Jadi contoh ya, dalam 7 hari ya, dalam 5 hari atau 7 hari ya, 7 hari itu kita diberikan libur cuman 1 hari. Nah di 1 hari ini terkadang kita bisa libur Senin, bisa juga Selasa, bisa juga Rabu, bisa juga Kamis, bisa juga Jumat sampai Ahad. Nah begitu sistem liburnya yang diterapkan di Alfamart, sehingga di sini ada namanya shift-shiftan ya. Kalau pengalaman gue kemarin itu ya, 1 minggu shift siang ya, shift pagi, dan 1 minggunya lagi shift malam. Nah begitu sebenarnya ya untuk masalah libur di Alfamart. Kemudian pertanyaan yang kedua ya, yang akan saya jawab ya, Bang mau tanya, ini kan training total 15 hari, 3 hari online, 5 hari offline, dan 3 hari di toko langsung. Pertanyaannya, apakah kita mendapat uang saku atau mes untuk tempat tinggalnya? Nah, ini mungkin sering saya jelaskan ya di video-video gue sebelumnya tentang masalah libur tentang masalah training ini. Dan mes juga pernah saya jelaskan di video yang sebelumnya
ya apakah kita dapat mes atau tidak. Jadi gue akan memperjelas kembali untuk training ini training termasuk bagian dari proses penyeleksian ya, atau pembekalan sebelum kita bekerja. Jadi itu tidak dihitung sebagai waktu kerja ya, melainkan sebagai waktu seleksi masih ya. Jadi kita tidak mendapatkan gaji ataupun uang saku dari training kita itu. Dan untuk mesnya itu Alfamart tidak menyediakan mes untuk karyawannya, melainkan karyawannya tersebut mandiri atau ya menyewa kos lah ya, seperti itulah. Tapi intinya Alfamart tidak menyediakan mes bagi karyawan-karyawannya. Tapi ini di domisili saya ya, di tempat saya bekerja kemarin ya, karena saya sendiri kemarin tidak mendapatkan mes. Dan memang seperti itu ya. Bahkan di beberapa domisili yang ada di Indonesia itu tidak disediakan mes ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Alfamart itu tidak menyediakan mes bagi karyawan-karyawannya. Makanya di sini Alfamart mengatakan ataupun mendeskripsikan sebelum kita melamar kerja itu di bagian di bagian identitas ataupun lamaran-lamaran pekerjaan tersebut, di form-formnya itu kita diminta untuk menulis ataupun mengisi domisili kita, sehingga nantinya kita tidak ditempatkan jauh dari domisili kita, melainkan ketika kita jadi crew store ini melainkan kita akan ditempatkan di domisili kita sendiri, sehingga kita tidak menyewa ataupun membayar kos, sehingga kita bisa bolak-balik dari rumah ke toko. Nah itu teman-teman ya, jadi pertanyaan dari teman-teman kita ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang setia juga di channel saya ini. Semoga channel saya ini, yakni Babang Wira ya, Babang Kerja ini, bisa memberikan informasi yang berimbas baik buat teman-teman ya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi ataupun pengetahuan, sehingga ketika teman-teman melamar kerja di Alfamart, teman-teman sudah paham ya akan pelaksanaan training, akan pelaksanaan observasi, akan pelaksanaan kerjanya juga, dan berapa jam waktu kerjanya. Oke, mungkin cuman itu dari saya, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.